Selamat pagi anak-anak yang terkasih, selamat datang di pembelajaran kita tentang diriku. Sebelum kita belajar, kita akan awali dengan berdoa dan bernyanyi. Maka sekarang kita akan berdoa. Bu Rosma minta anak-anak mengambil sikap doa yang baik, duduk dengan benar. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih atas hari ini karena Engkau sudah membuat hari yang indah. Tuhan, doakan kami supaya dalam belajar ini kami bisa belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang anak-anak, setelah kita selesai berdoa, mari kita bernyanyi. Ikuti lagu berikut ini ya. Setelah kita bernyanyi, sekarang ini ada teman kita yang mau memperkenalkan dirinya untuk anak-anak sekalian. Siapakah itu? Yuk simak video berikut ini. Halo semua,
Jakarta. Tanggal 8 bulan Maret tahun 2014. Saya seorang perempuan. Saya hobinya menari dan menyanyi. Saya sekolah asalnya di TK Mentari. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Anak-anak, setelah kita menonton video tadi tentang perkenalan seorang teman kita, kira-kira anak-anak ingat tidak siapakah nama teman kita yang ada pada gambar ini nih, yang sudah memperkenalkan diri tadi? Tentu anak-anak ingat ya, namanya ialah Abel. Nah, Abel ini memiliki nama yang sangat bagus, dan tentu anak-anak juga memiliki nama yang sangat bagus, dan setiap nama itu memiliki artinya. Sekarang kita lihat kira-kira nama Abel ini mempunyai arti apa tidak. Nah, berikut ini Bro Semua mau beritahu nih bahwa Abel itu artinya ialah nafas. Nah, anak-anak, setiap orang termasuk Bu Rosma itu mempunyai nama. Misalnya Bu Rosma namanya Rosma. Kemudian anak-anak juga mempunyai nama yang berbeda satu dengan yang lain. Kalaupun namanya sama, pasti orangnya berbeda walaupun namanya sama. Intinya setiap orang memiliki nama. Nah, setiap nama juga memiliki arti. Jika anak-anak tidak tahu apa arti nama anak-anak sekalian, boleh nanti ditanyakan kepada papa dan mama di rumah. Anak-anak, karena kita belajar tentang diriku, maka yang mau kita lihat ialah di dalam diri kita itu yang harus kita tahu dan kita hafal ialah identitas diri. Apa saja itu identitas diri? Pertama, nama. Anak-anak harus bisa menghafal nama sendiri. Ya, di kelas 1 ini harus bisa menghafal nama sendiri supaya ketika kita berkenalan dengan orang yang baru kita kenal atau bertemu dengan teman yang baru, kita bisa berkenalan. Halo, namaku Rosma, kan begitu. Kalau kita tidak tahu nama kita, otomatis ketika kita berkenalan, halo, namaku siapa ya? Nggak mungkin seperti itu, begitu ya. Jadi pertama kita harus mengetahui nama kita sendiri. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui ialah tempat lahir kita. Jadi tempat lahir yang dimaksud ini ialah di kota mana kita lahir. Misalnya lahir di Jakarta, di Bandung, di Medan, atau di Ambon, atau di Maluku, di Papua, terus di Jogja, dan masih banyak lagi. Itu yang disebut dengan tempat lahir. Kemudian yang ketiga ialah tanggal lahir. Tanggal lahir ini maksudnya tanggal ulang tahun ya. Ulang tahunnya kapan? Apakah 22 Juli 2020 atau 22 Juli 2012? Jadi yang dimaksud dengan tanggal lahir itu ialah hari di mana kita dilahirkan. Tanggalnya, harinya apa, tahunnya berapa. Begitu ya. Kemudian jenis kelamin. Manusia ada 2 jenis kelamin ya anak-anak, perempuan dan laki-laki. Jadi jenis kelaminnya apa? Kalau Bu Rosma jenis kelaminnya perempuan, karena Bu Rosma perempuan. Kalau seandainya Bu Rosma laki-laki, maka jenis kelaminnya Bu Rosma laki-laki. Begitu ya. Kalau papa itu laki-laki, kalau mama itu perempuan. Jadi harus dibedakan ya. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan. Kemudian yang berikutnya ialah kegemaran. Tahu kegemaran? Hal-hal yang kita sukai. Misalnya berenang, ya kan? Bernyanyi, main piano, main seruling, memainkan seruling, terus main bola,
main bulu tangkis, basket, kemudian menari. Jadi itu yang dimaksud kegemaran, hal-hal yang kita sukai. Misalnya Bu Rosma, kegemaran Bu Rosma ialah bernyanyi. Gitu ya contohnya. Jadi apa saja tadi anak-anak? Ada nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kegemaran. Nah, anak-anak, setelah kita belajar mengenal, mengetahui apa itu identitas diri kita, sekarang Bu Rosma mau mengajak anak-anak untuk menyimak video berikut tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Selamat menyimak videonya dengan baik. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Nah, anak-anak, setelah kita menyimak video tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah, tentu ada orang tadi yang berlari-lari, ada yang menerima Yesus, ingin sekali bertemu dengan Yesus. Siapakah nama orang-orang yang menerima Yesus di bait Allah? Tadi ada satu laki-laki dan satu perempuan. Siapakah namanya? Namanya ialah Simeon dan Hana. Ada dua orang, Simeon dan Hana. Yang laki-laki bernama Simeon, yang perempuan bernama Hana. Itulah yang menerima Yesus di bait Allah ketika dikuduskan. Kedua ialah ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah, tentu ada yang membawanya dong. Nah, siapakah nama yang membawanya itu? Tentu yang membawanya ialah orang tuanya. Nah, nama dari orang tua Yesus siapa? Apakah anak-anak tahu? Tentu. Nama orang tua dari Yesus ialah, nama ibunya bernama Maria, nama ayahnya bernama Yosef. Nah, inilah nama orang tua dari Yesus. Yang berikutnya ialah, berapakah umur Yesus ketika dipersembahkan di bait Allah dan diberi nama juga disunat? Jawabannya ialah Yesus diberi nama dan disunat ketika ia berusia 8 hari. Nah, sekarang anak-anak, mari kita lihat apa isi doa dari Simeon ketika menerima Yesus. Yuk kita baca isi doanya Simeon secara bersama-sama. Anak-anak, inilah isi doa dari Simeon. Isi doanya ialah, sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu pulang dalam damai, sebab aku telah melihat keselamatan-Mu. Inilah isi doa dari Simeon. Anak-anak, setelah kita membaca isi doa dari Simeon, kita melihat bahwa Simeon itu sangat bersyukur karena telah melihat juru selamat. Kita juga, apakah kita bersyukur telah dilahirkan di dunia? Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptakan kita lewat orang tua? Dengan cara kita terus berdoa. Kemudian kita harus patuh dan hormat terhadap orang tua. Jangan suka melawan. Ketika misalnya hari ini disuruh belajar, harus belajar. Karena kenapa? Di dalam diri orang tua itu ada Allah sendiri yang menyayangi anak-anak secara nyata, maka harus didengarkan. Begitu ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami apa maksud materi kita tentang diriku. Diriku berarti kita harus mengenal diri kita. Mulai dari nama, alamat, terus tempat lahir, tanggal lahir, terus jenis kelaminnya apa, kegemarannya apa. Jadi kita harus mengetahui tentang diri kita. Dan satu lagi, kita harus mengetahui arti dari nama kita sendiri. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Bu Rosma hari ini tentang materi kita, diriku. Semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran kita hari ini dengan baik. Untuk itu anak-anak, kita akan tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas bimbingan-Mu hari ini. Berkatilah kami agar menjadi
anak yang baik dan berguna bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.